Buka Alkitab kita sama-sama. Saya percaya joy is power. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah kuasa. Siapa yang setuju sama saya, sukacita adalah kuasa? Amin. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa itu jadi penting, pendeta? Dengar baik, karena penyakit juga adalah kuasa. Halo? Sama-sama bilang sama saya, penyakit adalah kuasa. Bete adalah kuasa. Galau, kacau, semuanya itu kuasa. Yang kalau kita tidak take control, kalau kita tidak tundukkan, maka dia akan menaklukkan kita. Amin. Istri yang bete akan bikin seluruh keluarga jadi bete. Suami yang galau akan bikin seluruh keluarga itu kacau beliau. But if we take control, kalau kita berani mengatasinya, kita mulai bersuka cita, maka seluruh keluarga itu akan penuh dengan sukacita. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya. Orang kalau nggak suka cita, bikin orang emosi aja. Tapi coba suami lagi marah, istri, jadi kamu apa? Apa yang kamu mau? Ya ilaha illallah. Ya ilah, nggak lempar bom molotov aja udah mujizat, saudara. Berarti joy is power. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah kuasa. Tidak ada yang tidak bisa ditaklukkan oleh sukacita. Amin. Saya dengar satu kali wawancara di TV dengan paranormal. Lalu paranormal ini ditanya, siapa yang tidak bisa disantet? Dia bilang, orang beragama bisa disantet. Karena banyak orang beribadah tapi munafik. Orang yang tidak bisa disantet adalah orang yang bersukacita. Terus saya bilang, berarti beda dong sama Alkitab. Alkitab bilang orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus tidak bisa disantet. Amin. Tapi kalau kita udah ditebus oleh darah Yesus tapi masih dendam, masih benci, masih berzina, masih hidup stres, masih maki orang, masih hidup dengan kebencian, kepahitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah itu betul sudah ditebus oleh darah Yesus? Tanda tanya besar. Karena orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus hidupnya bersuka cita. Dia tahu persis roh di dalam dia lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saudara katakan amin. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara hal pertama tentang dasar sukacita orang benar, bahwa dosa kita sudah diampuni. Sama-sama bilang dosa saya sudah diampuni. Sama-sama bilang dosa saya sudah diampuni. Tahukah saudara, hal yang terbesar yang kekristenan miliki adalah dosa kita diampuni. Siapa yang setuju sama saya, uang tidak bisa membereskan dosa? Amin. Amin. Sama-sama bilang uang tidak bisa membereskan dosa. Siapa yang setuju sama saya bahwa agama tidak bisa membereskan dosa? Amin. Iya ya. Kristen tidak bisa membereskan dosa. Nggak semua orang Kristen pasti dosanya diampuni. Islam tidak bisa membereskan masalah dosa. Buddha tidak bisa membereskan masalah dosa. Hindu tidak bisa membereskan masalah dosa. Apalagi ateis. Nggak bisa membereskan masalah dosa. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan any other religion. Semua cuma bilang begini. Berbuatlah baik. Betul? Iya kan? Jangan sudah pikir, karena saya Kristen, saya pasti masuk surga. B. Jangan-jangan forman di surga Kristen semua, saudara-saudara. Pakai tato salib lagi, saudara-saudara. Iya kan? Semua agama cuma mengajarkan kepada kita, cobalah berbuat baik, cobalah beramal, cobalah beribadah. Maka mudah-mudahan amal ibadah perbuatan baik kita diterima di sisi Tuhan. Dan dosa kita diampuni. Karena nanti di akhirat nanti ada timbangan. Sebelah kanan perbuatan baik, sebelah kiri adalah perbuatan dosa. Nanti ditimbang mana lebih berat. Jangan tunggu di sana. Kalau udah di sana gue udah deg-degan. Sekarang aja saya mau tanya sama saudara, siapa yang kira-kira sebelah kanan yang lebih berat? Saya kemarin baru beliin cincin berlian buat istri saya, pendeta. Tapi itu uang hasil korupsi. Ya, sama gilanya. Jadi kayaknya saya lebih berat kiri nih, pendeta. Kalau layangan singit. Yang bisa mengadakan pemberesan cuma satu. Darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus. This is not about religion. Ini bukan soal agama, tapi soal kuasa pengampunan dosa. Sama-sama bilang dosa saya sudah diampuni.
Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang setuju sama saya, dosanya sudah diampuni. Katakan, dosa saya sudah diampuni. Aha. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 dari Daud. Siapa Daud? Raja, nabi, imam. Tapi dia juga seorang yang pernah ngalamin ditolak oleh ayah dan ibunya sendiri. Sampai dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia pernah ditolak oleh kakak-kakaknya sendiri. Bayangkan, Samuel mau mengurapi keluarga ini. Salah seorang anaknya akan jadi raja. Tapi apa yang terjadi? Daud nggak dibawa. Ya itu mungkin kerjaan bapaknya lupa. Oke. Kalau bapaknya lupa, minimal anak-anaknya kan tanya, Pak, kenapa Daud nggak diajak? Ya. Mungkin bapaknya mau ajak, tapi kemudian kakaknya bilang, aduh model kayak dia mah gak mungkin jadi raja. Lah ilah jadi kumtu aja gak mungkin. Jadi lurah aja gak mungkin. Artinya, seluruh keluarga mendiskreditkan dia. Kalau dia pergi nanti siapa yang urus kambing domba. Udah deh model kayak dia mah gak mungkin deh. Dia gak diperhitungkan dalam keluarga. Tetapi ini yang dia katakan. Nyanyian pengajaran. Artinya nyanyian ini bukan hanya pujian buat Tuhan. Tapi nyanyian ini pengajaran buat siapa? Sama-sama bilang setiap kita. Berbahagialah apa? Daud pernah mengalami kemiskinan. Daud pernah mengalami penderitaan. Tapi dia tidak bilang begini. Berbahagialah orang yang kemudian menjadi raja. Berbahagialah orang yang kemudian menjadi kaya. Dia tidak lagi bisa dihina. Dia tidak lagi bisa direndahkan. Tetapi ini kalimat yang Daud alami. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi pendeta, keadaan ekonomi saya sedang sangat buruk. Saudara boleh menatap saya dan berkata, badai sedang menerpa rumah tangga kami. Aduh pendeta, suami saya sedang punya perempuan lain. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, anak saya pakai narkoba. Tapi saya cuma mau bilang, karena dosa kita sudah diampuni, kita selalu punya alasan untuk bersuka cita dan bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Amin. Minimal setiap pagi kita bangun dan bilang, Tuhan terima kasih. Hal yang terbesar yaitu dosaku sudah diampuni. Karena kalau dosa kita diampuni, sorga itu pasti buat kita. Setuju katakan amin. Amin. Iya dong. Dosa kita sudah diampuni kok. Saya mau tanya sama saudara. Apa artinya rumah tangga saudara hebat. Hidup saudara sukses. Apapun yang saudara buat berhasil. Tapi mati masuk neraka. Ya. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Nggak ada alasan untuk kita bersorak-sorai. Walaupun setan kasih 1001 alasan untuk saya bersungut. Saya tetap punya alasan untuk bersuka cita. Karena dosa saya sudah diampuni. Dan itu berarti saya pasti akan mengalami sukacita sorga yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Berbahagialah manusia yang apa? Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang apa? Tidak berjiwa apa? Hah? Jiwa penipu itu apa sih? Halo? Jiwa penipu itu apa sih? Halo? Hah? Jiwa penipu tukang bohong. No. Saudara tahu nggak jiwa penipu itu apa? Oke. Orang pinjam duit sama saudara. Lalu nggak bayar. Pasti penipu nggak? Belum tentu. Kadang-kala memang dia nggak punya apa-apa. Dia pengen sekali bayar utangnya tapi nggak bisa. Jiwa penipu itu tahu nggak apaan? Udah salah ngotot, itu jiwa penipu. Jiwa penipu itu gini. Dia pinjam duit sama saudara. Ya. Terus saudara tagih. Dia tolak pinjam. Kamu tuh nggak tahu ya? Saya tuh pinjam uang karena susah. Alkitab bilang, orang dalam kesusahan yang nggak perlu ditekan-tekan. Kamu orang Kristen bukan sih? Kamu mentang-mentang punya duit, saya nggak punya duit, kamu tekan-tekan saya. Munafik kamu. Buat apa kamu ke gereja selama ini? Mentang-mentang saya nggak ada duit, saya minjem duit sama kamu bisa perlakuan semena-mena. Najis kamu. Sampai kita yang dipinjemin duit, sampai nggak enak kita. Aduh sorry deh kalau gitu, sorry deh gitu. Terus pas sampai di rumah kita bingung, sebetulnya utang siapa sih? Kok gue yang jadi nggak enak ya gitu? Terus minggu depannya ketemu dia, kita kan udah gak enak nih, kita cuma bilang shalom. Dia bilang, kenapa? Mau nagih lagi? Enggak, bener, enggak, maaf deh, maaf. Kamu tuh ya, ke gereja, dasar munafik kamu. Sampai kita bilang, sebetulnya utang siapa ya? Kok gue yang jadi gak enak sekarang ya kalau ketemu dia ya? Nah, itu yang saya bilang berjiwa penipu.
penipu. Berjiwa penipu tuh udah salah ngotot. Coba istri tatap suaminya bilang, papa gak berjiwa penipu kan? Artinya papa kalau udah salah akui aja, gak usah ngotot. Iya kan? Suami tetap istrinya bilang, mama gak berjiwa penipu kan? Amin. Itu dia. Kesalahanku ku beritahukan kepadamu. Amin. Ayat ini bilang apa? Berbagai manusia kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya kalau udah salah beresin aja. Tuhan mau kok beresin dosa kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Alkitab bilang walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan bisa putihkan putih seperti salju. Amin. Amin. Kalau udah salah jangan ngotot. Suami-suami ini kalau udah salah, aduh. DP bacot itu, aduh DP besar sekali. Bu, yang bikin gereja pecah, yang bikin hidup sengsara, yang bikin masalah bertubi-tubi. Kalau orang udah salah. Sama-sama bilang, kalau saya salah, saya tidak boleh ngotot. Karena kata Alkitab itu jiwa apa? Penipu. Selama aku berdiam diri, aku apa? Tulang-tulangku mungkin lesu karena aku mengeluh sepanjang. Dengan lain kata, kalau aku cuman self-pity, mengasihani diri, aduh saya susah, penyakit saya parah, suami saya kasar, hidup saya tertekan, mama dan papa saya bercerai, saya difitnah orang, saya dibilang orang, saya homo. Kalau kita cuma diam diri, nggak bersyukur, kita cuma ngerenungin nasib, lama-lama tulang-tulang kita menjadi apa? Lesu. Sama-sama bilang sama saya, mengeluh. Membuat saya lesu. Bersyukur. Membuat saya kuat dan menang. Ayat yang keempat. Sebab. Terjemahan aslinya bilang begini. Aku rasa. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bukan Tuhan. Perasaannya saja. Orang kalau ngeluh. Orang kalau bersungut, orang kalau cuma ngerenungin masalahnya, dia rasa semua keadaan itu menyerang dia gitu. Ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Dengar. Setan senang kita jatuh dalam dosa. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, setan datang intimidasi. Makanya saya bilang, jangan pernah bangun pagi dan bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Itu menghina darah Yesus. Setiap bangun pagi bersyukur dan bilang, Tuhan terima kasih, dosaku sudah diampuni, aku sudah diangkat menjadi orang benar oleh karena darah Yesus. Loh, tapi saya masih hidup, saya masih melakukan dosa. Oke. Kita mulai pada basic Christianity dulu. Karena saudara berbuat dosa, saudara menjadi orang berdosa, atau karena saudara orang berdosa, saudara berbuat dosa. Seru nih. Karena mereka makan hamburger menjadi orang Amerika, atau karena mereka orang Amerika, mereka makan hamburger? Karena mereka makan hamburger, mereka jadi orang Amerika. Karena makan nasi jadi orang Indonesia, atau karena orang Indonesia makan nasi? Karena orang makan nasi menjadi Oh bukan. Karena Indonesia maka... Jadi walaupun makan pizza tetap Indonesia. Karena kita orang berdosa kita berbuat dosa, atau karena kita berbuat dosa kita jadi orang berdosa? Karena kita berbuat dosa kita jadi orang. Nah, itu sama seperti karena makan nasi jadi orang Indo. Karena kita berbuat dosa kita jadi orang Indonesia, atau karena kita berbuat dosa kita jadi orang berdosa, atau karena kita orang berdosa kita menjadi berbuat dosa. Oke. Padanannya sama. Karena kita makan nasi kita jadi orang Indonesia. Atau karena kita Indonesia kita makan nasi. Jadi keadaan mendahului perbuatan. Oke. Keadaan mendahului status mendahului perbuatan. Nah, sekarang statusnya mana? Orang berdosa atau berbuat dosa? Status. Ini very basic. So miss this, you miss everything in your faith. Basicnya itu ini. Karena saya orang Indonesia, status saya orang Indonesia, perbuatan saya makan. Karena saya orang berdosa, perbuatan saya adalah
Berbuat dosa. Jadi bukan karena saya berbuat dosa, saya menjadi orang berdosa. Tapi karena saya orang berdosa, saya berbuat. Ngerti sampai di sini? Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Setiap kali kita, aduh Tuhan saya mau jadi orang baik. Saya jadi kasar lagi, artinya kita orang berdosa. Nah, waktu kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita jadi orang benar. Sama-sama bilang sama saya orang benar. Keinginan untuk berbuat dosa ada nggak? Oke. Setelah 5 tahun di Amerika, lalu jadi warga negara Amerika, keinginan makan nasi masih ada nggak? Nyarinya susah tapi bos. Ngerti nggak? Keinginannya masih ada. Tetapi by time, lama-lama, karena pergaulan, karena kebiasaan, lama-lama hilang. Ngerti mau saya? Nah, sekarang kalau gitu sama dong orang berdosa. Bedanya apa? Orang berdosa waktu hidup dalam dosa, dia menikmati. Amin? Iya kan? Dia bohong, dia nikmati. Dia korupsi, dia nikmati. Dia berzina, dia nikmati. Tapi waktu kita jadi orang benar, waktu kita jatuh dalam dosa, kita merasa something is wrong. Ngerti sampai di sini? Amin? Nah, waktu kita berbuat dosa, kita kembali jadi orang berdosa enggak? Enggak! Waktu sudah makan nasi, sudah masih jadi orang Indonesia enggak? Enggak! Apa? Kita tetap orang benar. Orang benar yang jatuh dalam dosa. Lu benar. Kita bukan orang berdosa lagi. Makanya setiap kali sudah berkata, Tuhan, aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Aku menghina darah Yesus. Kita sekarang doanya, Tuhan terima kasih, aku orang benar. Aku sudah ditebus. Dosaku sudah diampuni. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang aku buat, Tuhan sucikan aku. Supaya makin hari, aku makin dimurnikan di dalam kuasa darah-Mu. Yang setuju katakan amin. Ngerti bedanya sekarang? Orang berdosa jatuh dalam dosa nikmat. Karena itu memang keberadaannya. Tapi orang benar jatuh dalam dosa, nggak tahan gitu. Pengen buru-buru beresin. Pengen buru-buru minta ampun. Makanya ayat ini bilang, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Makanya saya catat di sini gini. Pada dasarnya setiap orang bukan hanya ingin bersuka. Siapa yang ingin stres dalam hidupnya? Saya sebetulnya nggak ingin pendeta, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba stres aja dalam hidup saya. Dengar baik. Sukacita bukan hanya desire, but it's must. Joy is not just only a desire of your heart. Joy is a must. Sukacita bukanlah hanya keinginan, tapi sukacita harus merupakan keharusan. Sama-sama bilang sama saya keharusan. Artinya gini, saya rasa bersukacita atau saya tidak rasa bersukacita, saya harus bersukacita. Sukacita itu begitu bermanfaat, sehingga jangan tunggu keadaan yang bersukacita, kita harus ambil keputusan untuk bersukacita. Waktu orang sakiti hati saya harus bersukacita. Waktu orang fitnah saya harus bersukacita. Waktu orang menusuk saya dari belakang, saya harus bersukacita. Waktu saya dengar dari dokter penyakit saya menyebar kemana-mana, saya harus bersukacita. Waktu saya dengar ada orang berbuat sesuatu yang jahat kepada saya harus bersukacita. Amin. Karena kalau saya tidak bersukacita, saya rugi sendiri. Orang boleh fitnah saudara, tapi nggak boleh ambil sukacita saudara. Jangan mau berikan sukacita saudara, biarin aja dia fitnah saudara. Pemfitnah itu paling jengkel, dia tertawa kita. Saya kasih tahu rahasianya. Pemfitnah itu paling senang lihat kita jalan tertatih-tatih. Aduh, banyak masalah, banyak persoalan. Pemfitnah bilang, toh kan aku juga udah bilang apa sama lu. Tapi kalau pemfitnah lihat kita jalan tegap, haleluya, glory, 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 yeay. Sama-sama bilang, saya akan bersukacita. Adik-adik muda, orang boleh putuskan cintamu. Tapi jangan sampai sukacitamu hilang. Jangan sampai karena kau diputusi cinta, kau naik pohon kelapa. Balumpa katida, balumpa katida, balumpa katida. Bodoh. Engkau terlalu berharga. Boro-boro diputusin laku aja belum, pendeta. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah keharusan. Amin. Saya nggak mau tahu badan sudah lagi sakit.
Saya nggak mau tahu kepala saudara lagi rasa mau pecah. Waduh, saya kadang-kadang kalau dengar kesaksian orang, kan setelah KKR kita kan selalu saya undang siapa yang udah sembuh maju. Sakit apa? Kepala. Kenapa kepalanya? Mau pecah. Tapi belum pecah kan? Ada orang Manado saya tanya. Sakit apa? Buku-buku. Pertama kali saya ke Manado saya bingung. Buku-buku robek normal. Buku-buku saki nggak taunya lutut. Buku-buku lutut. Kemarin saya baru dapat lagi bahan baru. Sakit apa? Buku-buku. Sekarang saya udah tahu. Lutut? Ya, buku-buku. Dia bilang. Bagaimana tuh buku-buku? Tak salah. Ini dia. Kenapa tak salah? Oh, rupanya keseleo. Tak salah. Kayak tuh opa diceritain. Opa, tetangga sebelah jatuh dari lantai 2. Terus? DP jari-jari 5 tak salah semua. Oh ya? Opa bilang, opa dulu waktu zaman Belanda jatuh dari lantai 6. Cuma kelingking yang tak salah. Opa hebat juga. Terus yang lain bagaimana? Patah-patah. Dia jatuh lantai 5. Keselio tak salah semua. Opa di lantai 6 cuma 1 yang tak salah. Hebat opa. Opa saktif juga opa. Terus yang lain bagaimana? Patah-patah. Aduh. Sama-sama bilang saya harus bersuka cita. Klik. Nah, mengapa? Saya catat singkat sederhana. Yang pertama, karena sukacita membuat kita jauh dari tindakan-tindakan nekat. Manusia modern tambah nekat. Orang kalau nggak ada sukacita, tindakan-tindakan nekat. Orang kalau nggak ada sukacita, saya udah nggak bisa terima istri saya. Saya mau selingkuh kayak bagaimana nasib selanjutnya, anak-anak mau hancur-hancur lah. Habis saya udah nggak tahan sama suami saya mau cerai aja pendeta. Itu kan tindakan-tindakan apa? Nekat. Iya kan? Aduh, saya tersinggung sama teman saya di pelayanan, saya keluar aja dari pelayanan kalau begitu. Itu yang saya bilang tindakan-tindakan apa? Nekat. Orang yang bersuka cita, jiwanya tenang banget. Dia yakin betul Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Setan senang kau tindakan nekat. Dalam hidup saya selalu yakin. Nekat tidak pernah berbuat sesuatu yang positif. Amin. Pikiran-pikiran pendek tidak punya sesuatu yang positif. Dan berpikir panjang justru akan menghasilkan kemenangan dan kemuliaan. Yang kedua, sukacita membuat kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang kalau bersukacita nggak bisa lihat kejahatan orang. Amin. Iya kan? Daud diancam, dimaki sama Goliat. Dia nggak bisa lihat makian Goliat. Dia cuma bilang apa? Engkau boleh datangi aku dengan pedang tombak dan tembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Dengar baik. Ketika Bartimius berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh diam. Tapi Bartimius karena hatinya penuh sukacita, dia tahu hari ini dia pasti disembuhkan Tuhan. Dia nggak mau dengar dan dia nggak bisa dengar. Yang dia cuma tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, pasti menyembuhkan setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Kalau sebentar-bentar saudara lihat ini nyebelin, sebentar-bentar saudara lihat ini nyakitin, ini ngecewain, ini ngasih beban berat buat saudara, artinya hati saudara belum penuh dengan sukacita dari Tuhan. Fill your heart with joy. Penuhi hati saudara dengan sukacita, maka nggak ada yang bisa masuk lagi. Setuju? Yang ketiga, sukacita membuat hidup kita fokus pada hal-hal positif. Orang kalau bersukacita nggak tertarik tuh ngelihat kekurangan orang, ya kan? Coba lihat orang pacaran. Bapak ibu yang anaknya lagi pacaran, saya cuma mau kasih tahu. Jangan coba kritik pacar saudara di depan anak saudara. Jangan pernah coba kritik pacar anak saudara di depan dia. Berkelahi aja urusannya. Cowok lu itu kayak gak pernah mandi ya, rambutnya gumpal-gumpal gitu. Mama gak tahu mode. Emang begitu zaman sekarang modenya, mah bukan gak mandi. Memang modenya begitu, gumpal-gumpal begitu. Mama gak tahu mode kok nyerang orang. Lu punya cewek ya? Kau dandan kayak Nyi Roro Kidul. Pakai hijau-hijau begitu, bulu mata 1,5 meter melambai-lambai. Kenapa? Mama iri ya? Mama iri ya?
Mama iri ya, mama kayak orang kampung begitu ya. Ini najis. Berkelahi. Karena kalau cinta sudah melekat, stick. Sama sendal jepit rasanya sama. Hari ini saya cuma mau ingetin saudara. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan sukacita. Yang jelek-jelek itu gak kelihatan. Yang dia cuma ingat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya sukacita membuat hidup kita menyenangkan serta menjadi berkat. Amin. Saya selalu bilang gini, orang cantik saja, kalau mukanya bete, lakunya susah. Bener. Cewek-cewek nih denger ya. Orangnya ganteng, tapi gak pernah senyum. Kayak Gajah Mada sakit gigi gitu. Kita juga ngelihatnya najis gitu. Ini. Kok kawin sama dia? Kayak tinggal di kandang harimau. Orang kalau jelek. Orang jelek nih. Tapi wajahnya penuh sukacita. Masih agak lumayan. Makanya saya udah bilang. Kalau udah jelek. Jangan marah-marah. Makin gak laku lu bener. Burung perkutut. Lihat sudah langsung. Nah orang cantik aja bete. Susah lakunya apalagi saudara. Udah jelek, miskin, penyakitan. Bete lagi mukanya. Iya. Bu. Walaupun ibu pakai daster bu. Tapi kalau engkau sambut suami dengan sukacita dan bilang sayang setiap kali kamu injak rumah ini. Hadirat Tuhan sangat terasa. Langsung digendong sama suami bu. Digendong bu. Wanita cantik banyak. Tapi yang luar biasa seperti kamu. Cuma kamu satu-satunya. I love you more than ever. Tapi kalau udah pakai daster. Muka kayak sendal jepit. Langsung mahnya suami kumat bu. Tinggal istri tanya, kamu kenapa sayang? Tahu setiap lihat muka kamu begini nih. Minum anti. Jangan ketawa lu sadar kembali ke jalan yang lurus. Kesaksian yang paling efektif. Bukan menginjil. Kesaksian yang paling efektif adalah hidup bersukacita. Sampai orang bilang, gue bingung ya. Lu lagi ada masalah, lu lagi ada persoalan. I always see something at your face. Saya selalu lihat sesuatu di wajah kamu. Sesuatu yang gak pernah orang lain miliki. Dan itu yang Yesus bilang. Sukacita yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Karena sukacita yang Kristus berikan dari dalam terpancar keluar. Terus menerus. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, namun seringkali konsep sukacita buat setiap orang berbeda-beda. Satu bilang, ya saya sukacita kalau saya punya suami yang baik, pendeta. Saya sukacita kalau orang-orang ngerti gitu persoalan saya. Saya sukacita kalau saya udah gak tinggal di rumah kontrakan lagi, pendeta deg-degan terus tinggal di rumah kontrakan. Saya bersukacita pendeta kalau mama dan papa saya gak kawin lagi, pendeta gak cerai, gak selingkuh. Aduh saya bisa bersukacita kalau saya punya kakak gitu, ngerti gitu persoalan saya. Saya bersukacita kalau saya punya mertua yang nggak kayak dia gitu pendeta. Saya bersukacita kalau ipar saya nggak kelakuannya kayak gitu. Kadang-kala saya pikir, kapan gitu saya ajak terbang ke luar negeri, saya tinggal di jalan gitu. Sukacita setiap orang berbeda-beda. Tapi satu kepastian yang Daud bilang, orang yang bersukacita adalah orang yang dosanya sudah diampuni. Amin. Artinya segala sesuatu boleh nggak beres di depan kita, tapi kalau dosa kita sudah diampuni, nggak ada alasan untuk kita stres. Amin. Daud menyimpulkan orang yang berbahagia adalah orang yang bersukacita. Adalah orang yang apa? Diampuni dosanya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa? Mengapa? Apa berarti orang kalau dosanya diampuni semuanya pasti beres? Tidak. Tapi yang pertama ketika dosa kita sudah diampuni. Doa kita didengar Tuhan. Amin. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu yaitu segala dosamu. Artinya apa? Kalau dosa kita sudah diampuni, saya nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Saya tinggal berdoa, saya tahu tidak akan Tuhan meninggalkan dan mempermalukan saya. Karena Tuhan tidak akan jawab doa saya persis seperti yang saya harapkan. Tapi Tuhan akan jawab doa saya persis seperti apa yang terbaik yang harus terjadi dalam hidup saya. Yang kedua, ketika dosa saya diampuni, setan sudah tidak punya kuasa dalam hidup saya. Iya kan? Sama-sama bilang setan nggak punya kuasa. Iya kan? Setan saya tempatkan kembali di bawah telapak kaki. Tahukah saudara setan paling stres lihat orang sukacita?
Karena setan tahu. Kalau kita banyak mengeluh, kita banyak bersungut-sungut, dia bisa ngancurin banyak dalam hidup kita. Tapi kalau kita bersyukur dan kita bersorak-sorai, kita makin dekat dengan Tuhan dan makin dekat dengan mujizat dan kemenangan. Yang ketiga, ketika dosa kita diampuni, kemenangan akan Tuhan berikan. Sama-sama bilang, saya lebih dari orang yang menang. Iya ya. Cuman dosa kan yang menghambat kemenangan kita. Ketika dosa kita sudah diampuni, saya tinggal berdiri tegak dan bilang, saya lebih daripada orang yang menang. Daud ngerti betul. Daud sama sekali gak takut ketika Goliat maki-maki dia. Dia tahu betul, kau boleh datangi aku dengan pedang tombak dan demi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang kalau dosanya sudah diampuni gak perlu takut lagi. Iblis akan nuduh. Iblis akan intimidasi. Kamu kan masih ada dosa. Kamu kan begini. Tapi kita bilang dosa saya sudah diampuni. Saya akan berdiri tegak. Saya akan rebut kemenangan. Saya akan raih mahkota yang sudah dijanjikan. Karena Allah saya tidak pernah berdusta. Amin. Yang keempat. Ketika dosa saya sudah diampuni. Keinginan yang aneh-aneh akan menyingkir. Iya kan? Ada orang keinginannya aneh-aneh. Udah punya istri masih tertarik sama perempuan lain. Itu kan aneh. Orang udah Kristen kok masih pacaran sama orang yang tidak seiman. Itu kan aneh. Iya kan? Udah punya anak masih selingkuh. Aneh. Umur baru 19 tahun pacaran sama bapak-bapak umur 63. Aneh. Ya, ya. Aneh. Orang udah bertobat kok masih buat tindakan-tindakan orang dunia gitu. Itu aneh. Tapi waktu dosa kita sudah diampuni. Segala keinginan aneh-aneh menyingkir. Kita cuma bilang yang aku kendaki. Aku cuma mau mengenal Tuhan lebih lagi. Aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau jadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan amin. Dan yang kelima, yang terakhir. Ketika dosa kita diampuni. Hari depan kita akan cemerlang. Amin. Ujung dari setiap pertandingan iman kita. Pasti kemenangan. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Ketika setan menyerang kita dan 1-0. Kita nggak usah panik dan bilang, saya kalah. Saya stres, saya menderita. Tuhan tidak jauhkan kita dari pertandingan. Tuhan izinkan kita melewati setiap pertandingan. Tapi satu janjinya. Di ujung pertandingan. Dia menyediakan mahkota kemenangan buat kita. Amin. Sama-sama bilang, saya memang harus bertanding. Tapi hari depan saya cemerlang. Sama-sama bilang, hari depan saya cemerlang. Biasakan hidup untuk bersuka cita. Kalaupun kau bertanding hari ini, jangan menangis. Engkau tahu di ujung jalan, ada hari depan cemerlang yang Tuhan sediakan buat kita. Amin.